Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmatania, NIM 191404049. Di sini saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran matematika dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan ada 6. Yang pertama ada kalender pendidikan, yang kedua ada rincian minggu efektif, yang ketiga ada program tahunan, 4 ada program semester, 5 ada KKM, dan 6 ada analisis KI dan KD. Yang pertama yaitu kalender pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan tidak efektif, seperti hari libur. Contoh dari kalender pendidikan, di sini terdapat judul, ada Kementerian Agama Republik Indonesia Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Agam, kalender pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Dimulai dari bulan Juli 2021, berakhir di Juli 2022. Terdapat juga minggu efektif pada semester 1 dan semester 2, juga ada tabel libur keagamaan. Juga ada tanggal serta keterangan pada tabel semester 1 dan semester 2. Pada warna, di sini terdapat warna merah pada bulan Juli, bulan Desember, bulan Juni, dan bulan Juli. Ini disebut dengan libur semester. Sedangkan warna hijau terdapat pada awal Juli dan awal Januari, itu hari pertama masuk sekolah atau semester. Lalu ada warna oranye. Warna oranye ini menyatakan ujian, di mana pada September Oktober ini adalah UTS dan Desember adalah UAS. Yang kedua ada rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif biasa juga disebut dengan rincian pekan efektif, merupakan hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif merupakan jumlah minggu pada kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sedangkan minggu tidak efektif merupakan banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran terstruktur di sekolah. Ketentuan dalam minggu efektif ini, jika dalam 1 minggu terdapat minimal 3 hari efektif, maka akan dihitung sebagai 1 minggu efektif. Minggu efektif ini untuk setiap semester selalu berubah-ubah sesuai dengan kalender pada tahun ajaran. Ini contoh dari rincian minggu efektif. Terdapat judul rincian minggu efektif tahun pelajaran 2021/2022. Ada identitas, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun pelajaran. Pada tabel yang pertama ada nomor, ada bulan, jumlah minggu, minggu efektif, dan minggu tidak efektif, serta ada keterangannya. Nomor 1 ada bulan Januari, di mana jumlah minggu 4, minggu efektifnya 4, dan tidak efektifnya tidak ada. Pada nomor 3, pada bulan Maret, itu jumlah minggunya ada 5, minggu efektifnya ada 3, dan minggu tidak efektifnya ada 2. Dengan keterangan bahwa minggu tidak efektif itu adanya UTS serta libur awal Ramadan. Pada keterangan akhir ada jumlah, di mana jumlah minggu dalam 1 semester genap ini ada 25, sedangkan minggu efektifnya ada 17 dan minggu tidak efektifnya ada 8. Di bawah terdapat keterangan tempat dan tanggal serta mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran bersangkutan.
Yang ketiga ada program tahunan. Program adalah sederet kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran yang dibuat setiap awal tahun ajaran. Program tahunan merupakan pedoman untuk mengembangkan program semester, mingguan, dan program harian. Ini contoh dari program tahunan di mana terdapat identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas per semester, tahun pelajaran. Juga terdapat kompetensi inti atau KI, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Terdapat tabel di mana ada semester, kompetensi dasar atau KD, dan alokasi waktu. Contohnya, pada semester 1 itu ada KD 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. KD 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Alokasi waktunya ada 24 jam pelajaran. Keterangan di akhir sama, yaitu ada tempat, tanggal, dan mengetahui kepala sekolah serta guru mata pelajaran yang bersangkutan. 4. Ada program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Ini adalah contoh dari program semester di mana ada identitas, sekolah, mata pelajaran, kelas per semester, dan tahun pelajaran. Pada tabel ada nomor, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada materi, ada alokasi waktu, ada bulan dari Juli sampai Desember dengan minggunya, dan ada keterangan. Di mana pada nomor 1 yaitu kompetensi dasarnya ada 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Di mana indikatornya salah satunya 3.1.1 menjelaskan arti limit fungsi trigonometri di suatu titik. Dengan materinya ada limit fungsi trigonometri, alokasi waktunya 24 jam pelajaran. Di sini warna oranye ini adalah minggu tidak efektif, maka itu tidak dipakai. Karena alokasi waktunya sudah diwarnai warna biru seperti ini, maka alokasi waktunya 24 jam, maka disesuaikan diambil dari 3 minggu efektif bulan Juli dan 3 minggu efektif bulan Agustus. 5. Ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. Apakah peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran selanjutnya atau KD berikutnya. Ini contoh dari KKM, di mana ada identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas per semester, ada tahun pelajaran. Ada juga kompetensi inti, yaitu KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Pada tabel, terdapat nomor, kompetensi dasar, indikator, kriteria ketuntasan minimal, terdapat kompleksitas, daya dukung, dan intek, dan akhir ada KKM. Contohnya, pada nomor 1, kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Indikatornya salah satunya yaitu 3.1.1 menjelaskan arti limit fungsi trigonometri di suatu titik. Kompleksitasnya 80, daya dukungnya 78 dan inteknya 76. Di mana KKM-nya ada 78. Dia didapat dari
Jumlah dari kompleksitas ditambah daya dukung ditambah intek dibagi 3. Maka 80 ditambah 78 ditambah 76 dibagi 3 sama dengan 78. KKM akhirnya ditentukan dari jumlah semua KKM ini dibagi dengan jumlah semua indikator. Maka di sini akhirnya adalah KKM-nya 78. Yang keenam ada analisis KI dan KD. KI atau kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Sedangkan KD atau kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam penguasaan materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. KI dan KD ini ditentukan oleh pemerintah, sehingga guru tidak lagi merumuskan KI dan KD. Guru hanya menganalisis KI dan KD untuk menyusun silabus masing-masing pelajaran. Silabus ini akan menjadi acuan guru dalam menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran. Ini adalah contoh dari analisis KI dan KD di mana ada identitas, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas per semester, tahun pelajaran. Ada juga kompetensi inti dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Pada tabel ada nomor, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ada indikator, ada materi, ada ruang lingkup. Karena di sekolah ini ada 2, yaitu dan hanya dituliskan trigonometri dan statistik saja. Lalu ada alokasi waktu. Nomornya nomor 1 di mana KI-nya ada KI 3, ini KI 3. Lalu kompetensi dasarnya 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Indikatornya salah satunya 3.1.1 menjelaskan arti limit fungsi trigonometri di suatu titik. Materinya ada limit fungsi trigonometri. Maka ruang lingkupnya adalah trigonometri, maka checklist di trigonometri. Alokasi waktunya ada 24 jam pelajaran. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.